menjawab pertanyaan rekan Alpi dari Tribun Medan terkait pertanyaan apa yang menjadi pengertian laporan, kemudian pengaduan dalam proses pidana. Kemudian juga pertanyaan terkait apakah petugas Polri yang ada di sentra pelayanan kepolisian atau lazim disebut SPKT dapat menolak laporan atau pengaduan masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami tentu akan mendasarkan pada hukum acara pidana, ya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau lazim juga disebut dengan KUHP. Dalam rumusan hukum acara pidana ini atau secara spesifik disebutkan pada rumusan pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Kemudian, pengertian dari pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan dirinya. Terkait tindak pidana aduan atau ya lazim juga disebut dengan delik aduan, ini masih diberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami peristiwa pidana untuk mempertimbangkan apakah yang bersangkutan terhadap peristiwa yang dialami meminta untuk dilakukan proses pidana atau tidak. Karena apa? Dalam hal peristiwa pidana yang bersifat delik aduan, ini masih diberikan ruang pertimbangan kepada seseorang yang dirugikan untuk menilai dampak, manfaat, dan kerugian yang akan dialami dalam hal proses pidana akan dilakukan. Sedangkan sebagai yang menjadi contoh yang dikualifikasi sebagai delik aduan ini adalah salah satunya adalah terkait tindak pidana perzinahan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 KUHP. Kemudian juga tindak pidana penghinaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 310 KUHP. Berbeda dengan delik biasa, di mana delik biasa ini tidak mengharuskan adanya pengaduan untuk dapat dilakukan proses pidana. Kemudian kami sampaikan juga ya terkait proses pidana, terlebih dalam hal dilakukan proses pidana dari awal yang itu adalah dilakukan dari kepolisian ya sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana di Indonesia, dikenal juga istilah laporan polisi ya. Apa yang dimaksud dengan laporan polisi adalah sebagai bukti tertulis ya atas laporan atau pengaduan terkait dugaan tindak pidana ya, terkait dugaan tindak pidana yang terjadi di mana laporan polisi ini merupakan syarat untuk dapat dilakukan penyidikan. Jadi terkait adanya laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana Indonesia untuk dapat dilakukan proses pidana yang diawali dari kepolisian, maka laporan atau pengaduan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Hal mana dapat kita lihat atau didasarkan pada ketentuan Keputusan Kabareskrim nomor 82 Romawi 12 tahun 2006.
Kemudian terkait laporan polisi, ya kami sampaikan juga bahwa laporan polisi terbagi dalam dua model. Yang pertama dinamakan model A, yaitu kejahatan yang ditemukan oleh petugas itu sendiri. Dalam hal ini, di mana apabila petugas menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, ini merupakan kewajiban bagi si petugas itu untuk membuat laporan model A atau kejahatan yang ditemukan. Dalam praktek, ya terkait pembuatan laporan polisi model A, kejahatan yang bersifat serius, di mana tidak menunggu ya masyarakat untuk membuat laporan. Ya, sebagai contoh kejahatan-kejahatan yang perlu penanganan segera, ya seperti kejahatan dalam narkoba ini lazim menggunakan laporan polisi model A, dan dalam tindak pidana lain yang perlu penanganan dengan cepat dalam rangka meminimalisir dampak-dampak yang mungkin akan timbul atau akan mengikuti suatu peristiwa pidana. Kemudian ada juga laporan polisi model B, ya laporan polisi model B ini adalah laporan yang diterima atas adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis yang dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kemudian terhadap masyarakat diberikan yang namanya surat tanda bukti lapor. Ini menjadi pegangan bagi pihak yang melapor bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan atau membuat pengaduan. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah petugas yang ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu itu boleh menolak laporan? Jawabannya tidak boleh. Ya, kami ulangi sekali lagi, tidak boleh karena ada dua sisi. Ya, di sisi pertama bahwa untuk melaporkan dan atau membuat pengaduan itu merupakan hak dari masyarakat itu sendiri atau masyarakat yang mengalami atau melihat peristiwa pidana, sedangkan di sisi lain untuk menerima laporan itu adalah merupakan kewajiban bagi petugas yang ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang biasanya di tempat itu ada yang namanya juga piket fungsi. Namun perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa dalam perkembangan hari ini, ya perkembangan zaman yang sedemikian semakin maju, untuk masyarakat hari ini pada saat akan membuat laporan atau pengaduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya dalam hal perkara atau dugaan tindak pidana, maka sudah sangat lazim didampingi oleh rekan para praktisi hukum yang profesional ya dalam membuat laporan. Oleh karenanya menjadi sangat penting juga terhadap masyarakat yang akan didampingi dalam membuat laporan atau pengaduan, hendaknya teman-teman, sahabat para praktisi hukum yang memberikan pendampingan, ada baiknya terlebih dahulu melakukan kajian dan analisa terhadap peristiwa pidana yang akan dilaporkan. Dalam hal ini, ya melakukan analisa terkait ya fakta-fakta yang terjadi dihubungkan dengan rumusan delik yang akan dilaporkan, rumusan delik terkait peristiwa pidana yang akan dilaporkan. Tujuannya adalah bahwa dengan harapan pada saat akan dilakukan kajian dari awal, maka terhadap peristiwa yang dilaporkan ini pada saat akan dilakukan proses adalah benar-benar merupakan peristiwa pidana. Karena setelah laporan atau pengaduan yang diterima dan dituangkan dalam bentuk laporan polisi, selanjutnya akan dilakukan penyelidikan, ya, dilakukan penyelidikan oleh penyelidik dalam rangka menentukan peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa pidana atau bukan. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 KUHP.
Kemudian ya setelah disimpulkan bahwa itu merupakan peristiwa pidana, akan ditindaklanjuti dengan penyidikan yang diartikan sebagai serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Harapannya pada saat teman-teman para praktisi hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat kita, maka seminimal mungkin terhadap peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, seminimal mungkin akan dilakukan penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan dalam proses yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik. Di mana apabila hal ini terjadi akan merugikan masyarakat kita dan tentunya proses yang dilakukan menjadi sesuatu proses yang memakan waktu dan berdampak kerugian kepada masyarakat, sementara masyarakat kita sudah didampingi teman-teman para praktisi hukum yang tentunya sudah sangat menguasai di bidangnya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan.